Pada kesempatan hari Kamis 19 Juni 2025, advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang berdiskusi dan menjawab pertanyaan netizen terkait perkembangan kasus dari Nikita Mirzani. Apa saja pertanyaannya dan bagaimana sudut pandang dari beliau? Mari simak video lengkapnya berikut ini. Oke Bang Togar, terima kasih. Selamat sore, salam sehat buat kita semua ya. Memang posisi saya sama Bang Togar ini sebetulnya dilematis ya. Di satu sisi kita memang pengen persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan Nikita Mirzani ini betul-betul mendapatkan proses penegakan hukum yang berkeadilan ya gitu. Nah memang di sini kita posisinya adalah sebagai advokat ya. Seperti yang dijelaskan oleh pengacaranya RG kemarin ya gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu bentuk kehati-hatian buat saya sama Bang Togar khususnya ya, karena kami memang sebagai pengacara, sebagai advokat gitu. Makanya mungkin di awal ini saya sampaikan terutama ke Mbak Good Day bahwa kita ini posisinya, kalau bisa kita ini posisinya ya, ini saran dan masukan aja. Makanya dengan berkumpulnya rekan-rekan atau fans-fans Aminiki ada di grup ini bersifat internal buat kita semua. Kalau bisa next plan-nya saya memberikan masukan, seluruh fans Aminiki memberikan kuasa kepada Bang Togar, mungkin nanti kepada saya lah, kita berdua lah, atau mungkin ada yang lain yang memang supportnya Nikita Mirzani gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan supaya kita punya lebih kebebasan berekspresi di dalam menjalankan di satu sisi kita sebagai emang pendukung NM, yang kedua juga memang kita ini melihat ada ketidakobjektifan dalam proses penegakan hukum terhadap NM. Cara fans-fansnya NM ini kan luar biasa gitu, betul-betul memperhatikan, memantau gitu kan, kontrol. Nah itu biar kita mungkin sama Bang Togar lebih enak gitu ya. Ini hanya sekedar masukan aja mungkin dari saya. Saya yakin Bang Togar juga pasti setuju lah dengan masukan saya ini. Itu aja mungkin pembukaan dari saya. Silakan dilanjutkan Bang Togar. Nah, jadi seperti juga Abang udah bilang bahwa kita di sini semata-mata berdasarkan analisa akademis. Karena kita sebagai seorang akademis, apalagi saya kan dokter hukum, lalu yang kedua kita tidak berusaha masuk substansi untuk memfitnah orang, dan yang ketiga room ini hanya untuk private yang memang gabung. Jadi tolong dicatat nanti yang gabung siapa saja, agar tidak jadi bias, jadi bias, sehingga orang sebelah itu kayak kepanasan. Bayangkan aja, saya seorang advokat, dibilang di luarnya dia itu adalah alpokat, kan lucu. Nah itu maksud saya itu. Ini kan penghinaan betul ini. Dan saya malah berencana sama tim hukum saya, memang dia tidak sebut nama, tapi itu menyangkut profesi saya sebagai advokat. Itu tidak tutup kemungkinan pelecehan kepada profesi saya. Betul. Dan itu bukannya delik aduan, tapi itu adalah delik umum. Siapapun yang merasa berprofesi sebagai seorang advokat, dengan ada statement yang dikeluarkan oleh kuasa hukum dari pihak sebelah itu jelas menyakiti hati nurani. Saya mendapatkan profesi advokat itu berdarah-darah. Penuh perjuangan. Apalagi pada zamannya saya itu 0 kelulusan. Nggak kayak hari ini gampang banget jadi seorang advokat. Apalagi sekarang multibar ya. Yang kita harapkan kan single bar agar advokat itu lebih kuat. Nah, berangkat dari itu semua, ada pernyataan statement yang diberikan oleh pengacaranya RG, itu kemungkinan besar kami lagi pelajari, kami lagi siapkan video, cuplikan dan seterusnya, dan kemungkinan akan kami lanjutkan itu dengan mengirimkan somasi kepada pihak mereka. Itu aja sih Bang. Siap, setuju abangku.
Oke, siap Bang, dengan senang hati Bang. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke para rekan-rekan yang mengundang kita, bebas berdiskusi tapi bukan fitnah, dan kita di sini berkata-kata secara santun. Siap. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya boleh dibuka, bebas kita bicara. Silakan. Oke, baik. Nikita Mirzani menurut saya itu bukan pemeras, tapi dipaksakan menjadi pemeras. Di situ ada kontrak kerjasama verbal, dan di situ juga ada pembayaran 2 kali. Di situ juga ada tempo di sana, tempo yang maksudnya yang dibilang nanti tahun depan akan ada pembayaran lagi. Nah, berunut dari semua hal ini, saya rasa sangat jauh dikatakan bahwa itu adalah sebuah pemerasan. Kenapa aparat lebih fokus kepada kasus yang NM yang menurut saya ini masih prematur dibandingkan kasus orang-orang oknum-oknum penjual skincare abal-abal yang merajalela di Indonesia ini dan merusak generasi muda atau merusak generasi bangsa kita. Jadi bagaimana menurut pendapat Bang Togar tentang hal ini, Bang? Yang pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya, kenapa kok bisa aparat lebih mementingkan kasus yang menurut saya prematur ini tentang Nikita Mirzani dibanding dengan kasus skincare abal-abal yang dilakukan banyaknya oknum di Indonesia ini? Oke, jadi kita dari saya pribadi, kalau dibilang indikasi prematur, kita nggak bisa bilang seperti itu. Terbukti hari ini sudah jadi terdakwa. Bukan lagi tersangka, bahkan sudah jadi terdakwa. Nah, kalau kita berangkat di awal, yang menarik itu kan adanya tindak pidana pencucian uang, yang menurut saya yang menarik. Kalau terkait pasal KUHP yaitu pemerasan 368, itu kan harus betul-betul dibuktikan bagaimana cara seseorang itu melakukan satu tindakan pemerasan itu dengan adanya kekerasan. Ya, karena kita tahu kalau pasal 368 itu pemerasan dengan kekerasan sehingga orang itu tidak bisa berdaya dan memang memaksa orang mau tidak mau menyerahkan apa yang diminta. Dan kalau kita rujuk di pasal 368 itu kan ancamannya 9 tahun. Jadi otomatis wajib ditahan. Kalau kita bicara 368 ya. Namun di sisi lain ditambah perberat yaitu dijunto TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah itu kalau kita bicara di pihak kepolisian, sehingga dalam hal berjalan di pihak polisi setelah menetapkan 2 orang tersangka baik Nikita maupun Mail, kalau kita flashback sedikit, itu kan agak kesulitan. Ya, dari 20 hari masa penahanan dari kepolisian, masuk 40 hari, tambahan 30, dan the last minute 2 Juni kemarin, perpanjangan lagi 30. Tapi, seketika jadi P21, kan gitu runtutannya. Betul ya? Betul ya? Nah, jadi berangkat dari situ, setelah P21, maka posisi Nikita sudah menjadi tahanan pihak kejaksaan. Sudah dipindah di rutan Pondok Bambu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan dibilang prematur, di situ saya kurang sepakat karena unsur yang di awal dipasang adalah pasal 368. Ditambah pencemaran, ditambah TPPU, makanya nih kita ditahan.
Nah, seiring waktu bergulir, ternyata menetapkan seorang tersangka dengan cara yang melawan hukum, itu kan jadi mempersulit atau nanti akan membuat masalah sendiri pada saat pembuktian di persidangan. Yang kita tahu sendiri selama ini bahwa yang dipakai menaikkan status Nikita menjadi tersangka adanya rekaman kan. Nah, rekaman ini menjadi alat bukti, padahal di dalam percakapan itu awalan itu kan orang tersebut menghubungi Dokter Oki, lantas ketemu Mail baru ke arah Nikita. Kan ini jenjangnya jauh. Kalau dimasukkan pasal 368 pemerasan, itu harus apple to apple. Orang dengan orang. Artinya saya dengan kamu misalnya, kan begitu ya. Tapi kalau sudah ada perantara di tengah, itu tidak bisa serta-merta dikenakan karena Nikita. Makanya nanti kita lihat di dalam dakwaan, apakah urutan pertama terdakwa satu adalah Nikita atau Mail? Terdakwa duanya Nikita. Nah, ini yang kita nanti mau tahu agenda persidangan. Kalau nggak salah udah disebut ya, tanggal 25 Juni ya? 24 Juni. Nah, itu akan menarik bacaan dakwaan dari si jaksa. Itu 24. Nah, ini yang sementara saya bisa jawab. Kalau terkait prematur atau tidak prematurnya, kasus ini ternyata kan sudah berjalan. Ya. Namun yang sering saya tegaskan dan sudah saya buat statement, bahkan saya sudah viralkan, harusnya kuasa hukum itu memprotes. Tapi di sini sekali lagi, saya tidak menyalahkan Nikita Mirzani punya kuasa hukum ya. Betul enggak? Betul bang. Ini biar kita satu suara dulu ini. Betul ya? Nah, harusnya para penyidik Polda itu dilapori ke Propam semua. Adanya dugaan seperti itu tadi, analisa saya. Analisa saya. Nah, jadi di sini harusnya dari kuasa hukum Niki itu melakukan satu protes karena diperlakukannya kliennya seperti itu satu. Itu untuk pertanyaan tadi prematur atau tidaknya. Lanjut yang lain mau tanya atau apa? Si Koin mungkin ada pertanyaan? Koko udah pas kok. Mohon izin. Koko udah pas? Pas, nanti disambung lagi. Siap. Mohon izin Bang Togar, Iya. Bang Ige. Ini saya mau nanya masalah Niki juga. Kan dia dikenakan pasal TPPU ya Bang. Ya. Sedangkan dia itu kan artis, nah jadi TPPU-nya tuh di mana gitu Bang? Kalau di rekaman itu kan itu sebuah perjanjian ibarat kata itu kan endorse. Ya. Nah, ada kesepakatan satu sama lain kan. Jadi TPPU-nya tuh di mananya gitu loh Bang. Izin Bang. Oke, jadi kan apa yang tadi saya bilang tadi itu, ini kan yang menarik sebenarnya kan TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, betul enggak? Ya. Sehingga siapa namanya si Nikita ini ditahan, betul enggak? Nah, kalau tadi hanya istilahnya KUHP, mungkin nggak seberat ini ya, mungkin nggak seheboh ini permasalahan. Nah, karena ini ada tindak pidana pencucian uang, di sini saya menarik. Makanya saya mau banyak komentar. Karena ini bukannya delik biasa lagi. Jadi coba bayangkan teman-teman ya. Gerakannya ini loh. Pidana awal kan 368 pasalnya. Iya Bang, ya Bang. Itu kan KUHP.
Cuman yang nanganin itu kan Direktorat Cyber, betul ya? Ya, cyber. Rimsus, pidana khusus. Nah, kalau dia pakai pasal 38, otomatis kan nggak bisa dong di Rimsus. Harusnya di Rimum. Ya kan? Karena ada TPPU-nya, masuklah ke TPPU, kan begitu. Nah, kalau supaya kena di Rimsus, harus ada yang namanya menggunakan media sosial, betul enggak? Dikenakanlah pasal pencemaran nama baik yang ada di media sosial. Dipasang itu pasal. Plus pasal 368 pemberatan. Jadi ada 3 pasal dibuat sama si polisi ini. Sehingga yang bisa nanganin itu adalah Rimsus. Nah, sekarang turunnya kan ke jaksa. Jaksa yang nangani ini jaksa apa? Jaksa pidana khusus kah? Atau jaksa pidana umum? Nanti turun ke pengadilan PN Jakarta Selatan, ini PN Jakarta Selatan pidana umum atau tentang kekhususan. Karena ada tindak pidana pencucian uang. Lex spesialis, lex generalis. Ada TPPU-nya. Nah, benar tadi pertanyaan, itu yang makanya kita ngebahas kok bisa ada tindak pidana pencucian uang. Itu saya setuju banget. Gitu loh. Saya sepakat sama kamu tuh. Aneh kok ada TPPU-nya. Nah, itu Bang, makanya Bang, karena kan di rekaman itu kan 9 menit itu kan memang tidak ada. Di situ kan dia itu sebetulnya ada kesepakatan intinya endorse lah Bang. Iya. Kenapa tiba-tiba dijatuhkan pasal TPPU, muncul pasal TPPU. Jadi kalau kita bisa baca narasi di TPPU itu kan tindak pidana mencuci uang itu kan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Nah, asal-usul harta itu kan jelas didapatkan adanya pemberian dari pihak pelapor, betul enggak? Betul enggak? Iya Bang, ya Bang. Nah, pihak pelapor itu memberikan sesuatu karena dia punya produk yang memang di-spill sama Nikita, betul enggak? Iya Bang, betul. Nah, ini kenapa bisa masuk ke TPPU, sementara narasi di TPPU itu adalah untuk menyamarkan asal-usul uang, asal-usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Nah, Nikita kan tidak menghilangkan asal-usul, tindakan pokoknya kan belum terbukti pemerasannya. Betul Bang, ya Bang. Nah itu, jadi betul di sini agak rancu, nanti akan kerepotan itu di persidangan. Gitu loh. Nah intinya apakah sebelah itu bisa membuktikan bahwa itu TPPU atau tidak gitu ya Bang ya? Itu exactly, tepat, itu satu. Dan yang lebih lagi kalau teman-teman penggemar Nikita atau kita masyarakat yang dukung Nikita lebih cerdas, kan di situ katanya disita uang. Ya betul Bang. Ada ya uang 4M ya? 3,5, 4 atau 5? 3,4 M. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti dibuka itu sama Fami, dibongkar itu semua. 3,4 ini disita. Kalau sudah disita, itu kan berarti uang Nikita dong. Ya, siap Bang. Nah, artinya kalau itu jadi bahan barger, yaitu RJ, Restoratif Justice, kan berarti ini kita udah keluar dong dari dulu. Harusnya Bang. Kan nilai kerugian si orang sebelah 4M. Betul ya? Dan bisa nggak kita berpikir bahwa itu 3,4 M itu sudah disita kan? Jadi itu tidak lagi bisa dicuci gitu Bang. Ya nggak bisa. Makanya tadi saya bilang kan, ini kan tadi pertanyaannya tentang tindak pidana pencucian uang. Berartinya uang disamarkan dong. Betul nggak? Ya betul. Nah, tapi waktu kemarin ada barang bukti penyitaan,
Kan sudah ada di polisi 3,4 sama mobil. Ya. Jadi di mana disamarkannya? Nah, terkagetnya itu Bang, kenapa dijadikan barang bukti dengan uang dengan ada 1 buah mobil ya Bang? Sehingga apa yang dilakukan Fahmi itu benar, yaitu digugat keperdataan. Namun, aduh saya nggak bisa komentarin kenapa kekurangan dan kelebihannya nanti dari pihak lawan lagi. Nah, seperti itu makanya Fahmi masukin gugatan keperdataan gitu loh. Ngerti ya? Siap Bang. Karena tujuan cuci uang kan menyembunyikan. Ya dong? Iya Bang. Menyunjik. Lagi satu kejanggalan Bang, misalkan yang orang ada, misalkan saya ya, ini saya pakai bahasa yang udah dimengerti biar pendukung kita mengerti juga kan. Misalkan saya ada uang kan, saya kasih ke Abang Togar, terus habis itu Abang Togar dianggap sama orang mencuci. Berarti kan saya yang memberikan ke Bang Togar itu juga saya kan ikutan salah kan? Betul. Betul. Karena asal-usul, kan tadi saya bilang dari pembukaan, asal usul uang kan dari dia. Betul nggak? Betul. Karena Nikita ngoceh-ngoceh, kan gitu. Akhirnya dia berusaha cari orang melalui Oki, melalui Mail, untuk nutup mulut Nikita. Itu kan hierarkinya. Ya. Sehingga adalah kesepakatan 4M tersebut, kan gitu. Ya, Nah, uang ini uang siapa? Uang bagaimana? Perolehnya dari mana? Sumbernya dari apa? Kan begitu dong. Kenapa di ujungnya dituduh TPPU? Betul nggak? jadi ini, ya betul Bang. Jadi intinya ini bisa jadi bumerang buat sebelah ya Bang. Sudah pasti, Karena makanya Bang Fahmi itu kan pede. Iya, siap Bang, siap Bang. Terus menurut Abang kenapa sih kalau memang yang biasa kita tahu ya, ketika kita, maksudnya saya yang memberi uang untuk dicuci itu saya kena dan yang mencuci itu kena. Tapi kenapa kok di dalam kasus ini kok si yang pemberi uang itu kok nggak kena Bang? Belum. Ya, karena kan belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu dia harusnya memperolehnya dengan itikat tidak baik. Jadi kan yang sekarang muncul kan hanya perbuatan. Ada perbuatan seseorang menyerahkan uang, kan ada perbuatan tuh. Tapi niat dia memberikan uang apakah belum kebuka? Itulah akan dibongkar di pengadilan. Nah, kalau memang terbongkar tujuan dia untuk ngebuka mulutnya di kita, berarti kan niatnya jelek. Mensreanya. Jadi gini ya, pidana itu adalah bukan hanya mensrea, tapi harus ada perbuatan. Perbuatan juga tanpa ada niat itu tidak bisa. Nah, pidana itu bisa dilakukan ada perbuatan, ada niat, dan ada pasal. Gitu loh. Nah, sementara yang ada hari ini kan perbuatan, ada uang dikasih, betul nggak? Seolah-olah dia malah victim gitu loh, korban. Korban dengan memasang embel diperas, padahal kan tidak. Di situ ada semacam komunikasi. Ya kan, ada komunikasi, ada tawar menawar, jatuh di angka 4 gitu loh. Betul nggak? Betul Bang, betul Bang. Itu yang kita harus pegang nanti di persidangan, kita lihat. Iya, malah bilangnya kan minta diperpanjang setahun lagi kan Bang itu. Bang. Betul, ada di rekamannya kok kita udah denger. Ya, jadi intinya itu kan udah ada kesepakatan itu intinya. Ya, secara lisan. Di mana dikatakan pemerasannya? Di mana dikatakan pemerasannya? Itu tidak ada pemerasan. Kalau pemerasan itu ada suatu kekerasan dan sebenarnya ini tidak ada dalam pembicaraan itu, tidak ada. Nah, itu saya jawab sudah ya. Terkait pencucian uangnya. Jadi yang pencucian uang itu yang mencurigai atau maksudnya yang membuat itu apakah pelapor atau kepolisian Bang menurut kacamata Abang?
Nah, makanya kan saya kaget ada TPPU. Karena kalau TPPU dipasang, itu kan harus ditemukan dulu pidana pokoknya. Pidana pokoknya apa? Kalau pidana pokoknya nggak muncul, nggak bisa TPPU. TPPU nggak bisa berdiri sendiri. Ya kan? Karena TPPU itu harus ada pidana awal, yaitu predikat klaimnya harus ada dulu. Kalau nggak ada predikat klaim, itu nggak bisa. Nah, harus disepakati dana awal itu apakah untuk dicuci atau tidak, kan begitu. Betul nggak? Betul. Dan saya tekankan lagi, kalau TPPU itu biasanya diperoleh 1 korupsi, 2 narkoba, 3 kejahatan terorganisasi. Kejahatan organisasi apa? Teroris, kan begitu? Iya, siap Bang. Lalu pengusaha ataupun oknum-oknum skincare, kan gitu. Betul enggak? Betul Bang. Yang melakukan kejahatan terorganisir. Kenapa terorganisir kejahatan yang dilakukan diduga itu mungkin dia tidak pakai BPOM, kan gitu. Betul enggak? Betul. Jadi bukan karena pasal pemerasannya. Karena pasal pemerasan ini kan belum dibuktikan pidananya. Harus sidang kan? Iya, iya. Ngerti? Siap Bang. Jadi baru cocok pencucian uangnya. Sementara kalau pencucian uang predikat klaimnya nggak ada, apa yang mau dicuci? Hantu. Emang kadang-kadang mohon maaf ya, sakit kepala saya kalau lihat kasusnya di kita ini. Sakit kepala saya. Mendingan saya nggak ngerti hukum. Kalau ngerti hukum gini sakit kepala saya. Pokoknya ngoceh aja bela kebenaran. Bener nggak sih? Bener nggak? Halo? Iya Bang, betul Bang, betul Bang. Oke, siap Bang. Digesang tadi. Iya Bang. Doubling. Jadi Iya Bang, siap Bang. gue justru jadi Siap Bang. nger- Iya Bang, siap Bang. Iya Bang. Naik lagi Bang, Bang DJ. Doubling, suaranya doubling. Nah, Terus saya lanjut ya. Tadi enggak, ini saya tambah dikit ya, Jadi Siap Bang. disinilah peranan kita sebagai masyarakat. Berkali-kali juga saya melakukan edukasi. Itu kita nggak salah loh mempertanyakan asal-usul uang yang diberikan kepada kita. Kan gitu. Iya Bang. Karena itulah peranan kita masyarakat, uang 4M itu apa sih? Apakah itu betul-betul terverifikasi sumber dananya? Kan gitu. Iya, iya. Apakah uang yang diambil itu apa tidak ada transaksi yang mencurigakan? Kan gitu. Iya. Lalu uang 4M banyak loh. Apakah uang 4M dari satu orang doang sumbernya? Atau ada patungan-patungan yang lain? Kan begitu. Iya, iya. Betul nggak? betul. Bang. Nah, ini yang menarik gitu loh. Jadi kalau ada dibilang itu pengacara, itu netizen atau siapa, itu nggak boleh ngomong, itu si Togar atau siapa pengacara itu pansos. Gimana dia bilang pansos? Coba deh, gue pengen lo orang jujur, emang gue pansos ya? Nggak ada Bang. Makanya gue bingung. Karena
peranan masyarakat kan sama-sama mengawasi jalannya satu produk apapun di Indonesia dengan baik, betul nggak? Gitu loh. Oke, itu dari saya sih sudah cukup ya, artinya TPPU-nya ya. Oke, siap Bang. Siap Bang, udah jelas Bang. Oke. Silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, Turki ada yang mau ditanya? Rayon? Rayon, ada yang mau ditanya? Bang Sensos, ada yang mau ditanya? Oke, saya lanjut dulu ya. Bang, ini sorry saya Oke, siap. Kok izin Bang siapa Bang Tigor? Tigor kalau kita. Oh iya Togar. Sorry mohon maaf ya Allah. Mohon maaf. Astaga, Tigor jelek amat. Siapa namanya si minyak di lantai ini mohon maaf ya. Kenapa enggak ini juga dia? Soalnya kan kalau TPPU berarti dia kan juga menyuap. Bukan. Kalau menyuap nggak bisa digunakan kata suap, ya. Jadi itu adalah pemberian dari si orang itu. Nah, tapi pemberiannya harus jelas maksud dan tujuannya apa, betul nggak? Benar. Jadi kalau saya nanti sebagai pengacara di persidangan, saya akan tanya itu sama si pelapor, hei pelapor, tujuan kamu apa ngasih uang, betul nggak? Benar, betul Bang. Waduh, itu akan kencing-kencing tuh, siapin aja pispot. Ya kan? Kan seharusnya dia juga lo ditahan karena kenapa kamu kasih sesuatu ke Kaniki? Iya, kan gini. Hakikatnya tujuan pencucian uang adalah menyembunyikan dana yang berasal dari kejahatan, kan benar? Benar. Sehingga uang itu dipergunakan seolah-olah itu dengan hasil pekerjaan yang benar, betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang ada orang ngasih uang nih ke Mail atau ke Nikita, maksud tujuan orang ini ngasih uang apa gitu loh. Makanya kan maestranya belum kelihatan. Nanti di sidang ditanya, hei kamu ngasih uang kamu sama si Nikita Mail, kamu maksudnya apa sih? Kan begitu. Ya. Kedua, kamu dengan ngasih uang itu tujuannya apa? Betul nggak? Ketiga, Betul Bang. Betul. lalu ketiga pertanyaannya, hei kamu dapat uang 4M, itu uang siapa saja, betul nggak? Uang saya pribadi, oke. Hei, kalau memang uang pribadi, ada nggak di bukti transferan itu betul-betul uang kamu dari bank? Jaksa, mana buktinya? Kan begitu. Wih, ini akan menarik. Asal pihak tim hukum Abang Fahmi harus firm, harus fight. Itu loh. Cocok? Cocok. Oke, gue semangat ini kalau soal Nikita mah gue semangat banget deh, berapi-api. Sepat. Oke, sekarang saya bertanya sama Bang DJ Sang Lawyer ya. Tadi saya melihat pengacaranya DRG mengatakan tergugat, kan kita udah ikut tergugat Kapolda dan ikut tergugat Kejaksaan. Dan kata pihak lawyernya si DRG mengatakan harus menggugat juga kehakiman. Bagaimana menurut Abang tentang hal itu? Agak lain tuh orang tuh pengacaranya. Bang, sesuai dengan nama Bang, bukan advokat Bang, alpukat. Yoi, kasih jus. Oke, menurut tanggapan Abang, apabila nanti suatu hari nanti Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, apa tindakan hukum pembalasan yang harus dilakukan Nikita Mirzani, yang harus dilakukan
Nikita Mirzani untuk masalah hukumnya. Menurut Abang Togar, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Bang Fahmi ketika Nikita nanti itu dinyatakan tidak bersalah? Apanya tuh? Ya apa aja, maksudnya Nikita bebas gitu, dinyatakan tidak bersalah. Kira-kira apakah lapor balik kah, apa menyerang dengan pasal apakah coba? Tentang? Seandainya semisalnya Nikita Mirzani nanti bebas kan, dinyatakan tidak bersalah. Jadi dia pulang nih. Nah setelah dia pulang itu maksudnya dia dibebaskan. Kira-kira nih apa pasal yang bisa menjerat atau serangan balik ke pihak pelapor nantinya gitu Bang? Kalau memang nanti dia dinyatakan tidak bersalah di muka persidangan ya? Ya. Maksudnya kan gitu kan? Ya siap. Betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau orang itu sudah didakwa, dibawa ke pengadilan, divonis, ternyata kan bebas, tidak bersalah kan? Ya. Dan itu maka orang itu bisa meminta haknya kepada negara. Namun dalam hal ini saran saya ya, harusnya Nikita satu melaporkan balik daripada pihak pelapor kan itu, dan yang kedua itu menuntut ganti rugi, jangan ke institusi, jangan ke negara, tapi kepada oknum-oknum aparat hukum. Siapa oknum-oknum tersebut? Itu mestinya, wah seru itu. Apakah memang pernah ada kejadian yang seperti ini Bang? Misalkan kayak begitu terus orang yang ditersangkakan terus tidak bersalah, terus akhirnya dia minta pertanggungjawaban dari aparat yang menahan. Pernah ada kasus begini Bang? Ini kan nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi mereka itu menuntut kepada negara. Kalau kepada negara saya jamin tidak akan dapat diterima, percaya deh. Karena negara kan nggak bisa dituntut. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, jadi yang kita kejar adalah oknumnya dong. Ya. Kita minta kompensasi dong. Betul Bang. Karena bisa dibayangin nggak? Seorang Nikita ditahan berapa lama tuh? 20, 40, 30, 30. Apa? 120 hari. Nah, kebanyakan kan lawyer-lawyer tuh menuntut ganti rugi kepada negara. Padahal sudah ada putusan MK, apapun resiko tuntut menuntut, apabila sudah diputus pengadilan walaupun nggak bersalah, negara nggak bisa dituntut balik, itu putusan MK. Nah, saran saya, jangan negaranya yang dituntut. Oknum-oknumnya yang dituntut. Oknumnya. Itu. Hah? Apa? Setuju Bang, itu setuju. Ya lanjut bang. Jangan negara yang dituntut, tapi oknumnya. Iya. Waduh, serem itu loh. Jadi pertanyaan saya sama seperti Buko Hero ya. Saya lebih ke oknum. Oknum. Ya, jadi dalam katakanlah dalam bahasa saya itu melenyapkan 368 ini. Apakah pihak penyidik ini kan kemarin sudah jelas dengan penambahan masa perpanjangan dan tiba-tiba lenyapnya 368 ini. Apakah pihak penyidik ini bisa dituntut Bang Togar? Itu sih pertanyaan saya Bang. Bisa, tapi kan kalau jaksa tidak, karena itu kan kewenangan jaksa bikin berita acara ulang lagi, berita BAP. Supaya disamakan dakwaan dengan alat bukti dan saksi-saksi yang didapat dari polisi, kan gitu. Iya. Makanya rubah tuh dari 368, kalau nggak salah 369 berubah ya? Hah? Kenapa? Kayaknya enggak Bang.
Jadi Benar-benar dihapus. jadi hapus hilang. Iya. Nah, kalau hapus hilang, ya itu selama memang belum diputuskan begitu, Iya. itu masih kewenangan jaksa. Namun di sini tadi seperti yang di awal pembuka, pihak kuasa hukum bisa nyerang oknum-oknum yang tadi, gitu loh. Ya, saya pun jadi meragukan demikian apa cara kerja pihak penyidik ini. Apakah seorang Kapolri ini tidak melihat bahwa oknum bawahan anak buah ini bekerjanya seperti ini? Apakah dia tidak bisa menegur atau bagaimana cara kerjanya lebih profesional lagi dalam penetapan tersangka, Bang? Ini kan kita jelas dirugikan di sini, Bang. 120 hari. Kalau seandainya dia bekerja itu sudah total berapa? Betul. Kerugian yang dia tanggung itu material ya. Apalagi namanya. Nah, bertanggung jawabnya sampai di mana ini pihak penyidik ini dengan kerugian Niki ini, Bang? Betul. Makanya tadi saya bilang, kalau pengacara janganlah menggugat institusi. Gugat aja oknum-oknum polisinya, betul enggak? Oknum aparat hukumnya. Iya. Yang telah merugikan, misalnya ditangkap keliru, misalnya penangkapan nggak sah, lalu mempertersangkakan seseorang jadi tersangka dengan pasal yang nggak pas, kan misalnya gitu. Betul sekali. Nah itu oknumnya yang disalahkan, bukan institusinya. Iya, betul. Makanya saya nggak mau komentar ini tadi, tuh loh. Karena kasihan kan lagi ada gugatan itu berjalan. Ya kan? Ya, betul. Berarti kan apa benar nggak analogi saya, Bang Toga? Saya mau bertanya ini. Nah, Jika kasus 368-nya hilang, apakah TPPU-nya ini juga tetap berjalan atau gugur juga, Bang? lah kan otomatis dong. Kan tadi saya udah bicara, kalau TPPU kan harus predikat krimnya harus jelas dulu. Kalau predikat krimnya gugur, masa masih ada TPPU? Nah, itu. Dan kan tadi saya sudah bilang, teman-teman, masyarakat jangan mau dibuka, cek, kan ada uang sudah disita, betul nggak? Betul. Nah, kalau sudah disita, apalagi kasusnya? Paham. Ngerti ya? Oke, silakan Bang Hos, silakan lanjutkan, Bang. Gitu abangku. Dulu ada Bang Long ya, coba naikin Bang Long. Siapa tuh Bang Long lagi? Bang Long yang mana di sini? Bang Long, naik Bang Long. Ini kalau kopi ya, kopi. Oke, Queen mau bertanya lagi silakan. Ya, oke. Satu yang Cucuku, ambilin kopiku dong cucuku. Iya sih, tapi dikit aja. Buat sekali-sekali. Apa? Tadi kan izin betul mau bertanya nih ya. Tadi kan ada sidang mediasi ya, Bang. Apa? Ya tadi kan ada sidang Oh. mediasi. Perdata ya. Perdata ya, khusus perdata. Tujuan mediasi itu kan menyelesaikan sengketa secara damai, cepat, dengan efektif, ya kan. Sudah beberapa kali ini kan tidak ada titik temu nih, Bang. Dari pihak sebelah mengatakan seperti ini. Kalau dari pihak AMI kan tergugat dan penggugat itu memang harus hadir, ya kan. Tetapi dari pihak sebelah bilang tidak ada yang mengatakan itu seperti ini. Jadi tanggapan Bang Togar itu gimana tuh, Bang? Jadi saya koreksi dulu nih. Mediasi itu apa namanya? Bukan yang tadi kamu sebut itu. Kalau ajas cepat kan begitu? Murah dan ada kepastian, itu adalah ajasnya pihak pengadilan. Ya kan? Jadi bukan terkait masalah cepat, murah gitu, bukan. Tapi itu memang itu ajas ataupun normanya pengadilan. Tapi kalau mediasi itu kan sebenarnya
penyelesaian perkara tanpa ada perkara, kan itu intinya. Baik, Bang. Dengan menggunakan hakim mediator, kan itu. Ya. Ya. Nah, itu kan proses mediasi itu memang diatur. Artinya diatur oleh peraturan Mahkamah Agung. Ya, di Perma itu jelas dari Mahkamah Agung Perma 1 tahun 2016-nya bahwa penyelesaian satu perkara itu agar tidak berlarut, agar tidak masuk ke pokok, maka bisa digunakan jalur mediasi, kan itu satu. Karena ini Perma dan kewajibannya wajib, kan itu, maka kedua belah pihak itu harus hadir. Si penggugat prinsipalnya hadir, si tergugat prinsipalnya juga harus hadir. Karena kuasa hukum itu kan hanya sifatnya yang diberikan kuasa. Iya, Bang. Gitu loh. Wajib itu hadir. Iya. Hadir nggak tadi? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nah, lantas karena ini ditanya mediasi, itu dari awalnya persidangan dimulai, apakah proses mediasi ini sudah masuk 40 hari? Karena waktunya itu masih bisa dikasih kesempatan 40 hari. Nah, kalau memang mediasi kedua belah pihak sepakat digagalin, baru masuk kepada pokok perkara dalam hal baca gugatan. Itu sih. Oh, ya, Bang. Siap, Bang. Oh, Paham ya, Son? Paham. Ora, Son? Ya, terima kasih, Bang. Lanjut, Koko. Lanjut. Selamat datang Bang Delong. Mungkin yang tadi udah ada langsung di TKP. Kira-kira apa sih pertanyaan dari Bang Long untuk Bang Togar? Silakan. Jangan gua aja dong, ke abang gua dong. Gimana sih? Bang DJ dong. Lagi sibuk kayaknya, Bang. Enggak. Nah, Bang Delong ada yang mau ditanyakan, silakan, Bang. Enggak ada sih. Cuma itu aja sih ya, Pak. Gemes aja sih melihat ketidakhadiran orang itu. Sama, lu cuman gemes. Kalau gua dihina-hina tuh. Yang maksudnya gini loh. Bahasanya kan kita harus paham mediasi. Nah, kalau mediasi orang itu nggak ada, ya gimana kita ada mediasi? Kadang-kadang lucu sih. Agak lain ya. Agak leot. Dengan segagah-gagahnya bicaranya itu para PH-nya si sebelah kan, bahwa begini. Namanya mediasi dia harus dihadirkan. Bagaimana? Betul. Kecuali PMH, perbuatan melawan hukum, bisa tidak dihadirkan. Nah, Betul. itu gimana caranya mau ada titik temu ya, Bang Long ya? Bener nggak? Ya, betul. Betul banget. Kalau teknisinya menggugat PMH, perbuatan melawan hukum, nah bisa tidak dihadirkan. Sebenarnya kalau orang-orang udah pada pinter, gak usah nanya ke gue lagi, keles. Jangan Enggak, gitu, Bang. Bang. Nggak gitu juga, Bang. Tidak ada payung, tidak pakai payung hukum, pakai payung kayak umum gitu aja. Bukan cuma gini sih, Pakai dol. gini tulang. Ya. Cuma nanya. Tulang aku dipanggil. Ngeri ya. Janganlah panggil tulang, Togar aja lah, abang lah. Jadi mereka mesti otang tuh kan. Aduh, serem kali dipanggil tulang loh. Ngeri ya. Jadi gini, pertanyaannya gini sebenarnya. Yang saya selalu ingin bertanya, mana yang diduluankan? Apakah perdata atau pidananya? Sedangkan perdatanya sudah jalan dahulu. Jadi kalau terkait pidana dulu atau perdata dulu dijalankan kan itu kita kan lihat substansi nih. Substansinya itu kan perkaranya yang pidana apa coba? Contohnya kan kenapa saya bilang begitu? Karena saya merasa objek dan subjeknya sama. Objeknya apa sih? Uang. Kan gitu. Nah, objeknya uang yang digelontorkan sekitar 4M itu. Kan begitu. Nah, subjeknya apa? Subjeknya bahwa uang itulah yang akan terjadi bermasalah.
Nah, itu yang saya mikir ya, mana duluan. Sedangkan kalau saya lihat hampir sama kedua belah pihak menuntut, tapi dengan sistem yang berbeda. Jadi kalau bisa saya kita diskusi ya. Boleh. Jadi kalau terkait perkara pidana dengan perdata yang mana dihentikan itu tidak boleh dihentikan. Bukan dihentikan, maksudnya di hold sementara. Oh, kalau ditunda setuju. Ditunda. Katanya pengadilan buat itu pidananya. Ya, kan kalau ditunda itu kan ada dasar hukumnya tuh. Betul. Yaitu di Perma 1 1956. Apabila ada konflik antara para pihak, kan itu, di mana dianggap, ya sekali lagi ya, di mana dianggap pidana ini melibatkan keperdataan, kan itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih irisannya. Irisannya apa? Tadi kan uang, kalau kata kamu kan uang kan? Nah, kalau terkait uang kan itu, sekarang materi gugatan keperdataannya apakah terkait uang ini juga? Betul, uang juga. Terkaitan uang yang 4M. 4M kan? Iya, 4M itu. Bukan yang 100M kan? Kan kalau 100M dia melampirkan gugatan kerugian materialnya gitu. Material. Ya, ini kan kita bicara uang prestasi dulu. Iya, betul. Uang prestasi, gagal prestasinya di mana kan itu? Kalau gagal prestasinya terkait uang 4M, itu hanya kita bisa menggunakan dengan bunga atau denda. Bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi, in materi namanya. Mana nih duluan? Makanya itu, pelan-pelan kita ngomong. Supaya saya tidak disalahkan orang nih. Karena saya bicara materi gugatan orang, kan nanti masalah lagi. Betul nggak? Malah banyak orang terima kasih nanti atas omongan kita ini. Iya. Orang-orang yang ini ya, yang sebelah ya. Nah, jadi kalau saya persempit aja, kalau Perma 1 tahun 56, apabila dianggap ada irisan terkait subjek dan objek, baik pidana dan perdata, wajib hukumnya yang pidana ditunda, wajib. Di hold dulu ya. Betul. Betul. Makanya mesti kita cerdas, irisannya di mana. Biar kita tidak masuk ke pokok perkara. Nanti kasihan kalau jawaban aku ngawur, kan dirugikan itu, orang-orang itu malah senang. Betul. Ada lagi? Itu aja sih saya ingin bertanya. Soalnya setahu saya sih memang begitu, harus di hold dulu sebentar. Cocok. Itu sama kan begitu. Cocok. Nah, saya berpikir itu kan karena waktu itu Bang Fahmi mendaftar gugatan yang melakukan prestasi tersebut, alasannya kan kita pengen tahu kedudukan alasan 4M itu kurang seperti apa kan. Cocok. Nah, makanya saya kaitkanlah dengan masalah pidananya. Iya. Kalau Perma 1 tahun 56 tuh, ya Perma 1 tahun 56 tuh harus ditunda dulu memang. Iya. Ini saya bingungnya. Saya dapat info tadi tanggal 24 bahwa pidananya akan jalan. Iya, karena sudah P21. Sudah P21. Jadi harusnya pada saat kita ditetapkan tersangka, ini makanya nggak enak lagi saya ngomong dengan segala rasa hormat ya, harusnya pada saat penetapan tersangka itu masukin gugatan atau pra peradilan. Karena ini sudah P21, sudah ada agenda persidangannya, makanya tanggal 24 sidang. Tapi itu lebih seru nanti. Seru nanti dia. Iya, karena dia kan tidak ada pendamping, dia sendiri. Buka semua ya, Bang? Pasti kan. Buka semua deh ya. Pasti kan kita tadi bilang, uangmu, uang dari mana, uang siapa saja, uangmu pribadi, dari mana banknya dihadirkan atau tidak. Lalu kenapa TPPU Pak Polisi, nanti kan gituin. Mana ahlinya, oh seram itu, seram. Ya, semoga aja kita nih ngomong menggebu-gebu nih.
Mudah-mudahan pengacara Nikita menggebu-gebu juga kayak kita. Seru. Oh, kalau itu klien aku sikat habis tuh, Bang. Seandainya gini lah, kalau seandainya pidananya tanggal 24 jalan, apakah bukti gugatan itu bisa dilampirkan di pidana tersebut? Bisa saja. Bisa saja. Gitu loh. Oke, ada lagi?